Penumpang kereta komuter lain di gerbong perempuan arah stasiun Kota menuju stasiun Tanjung Priok panik saat terjadi tawuran di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. KRL juga terpaksa berhenti saat terdengar suara lemparan batu dari aksi tawuran dua kelompok remaja di rel kereta. Pelaku tawuran saling serang menggunakan batu hingga petasan untuk melukai lawannya. Tak hanya penumpang KRL yang ketakutan, warga juga sangat ketakutan, bahkan sejumlah atap rumah mengalami kerusakan terkena lemparan batu. Warga berharap ada tindakan tegas dari polisi agar tawuran tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara pelaku pemerasan terhadap artis Ria Ricis diringkus polisi di rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku AP meretas dokumen pribadi Ria Ricis dan meminta bayaran uang sejumlah 300 juta rupiah. Jajaran Subdit Cyber Ditreskrim Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AP di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta Timur. AP ditangkap lantaran terbukti melakukan pemerasan terhadap artis sekaligus YouTuber Ria Ricis. Selain pelaku, petugas menyita ponsel yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya Ria Ricis melapor dan diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya atas aksi pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh orang tak dikenal. Ria Ricis diancam akan disebarkan foto dan video pribadinya apabila menolak untuk menyerahkan uang senilai 300 juta rupiah ke rekening bank atas nama Jeki. Terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Kini pelaku AP masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan menimpa pemotor wanita di Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban terjatuh dari sepeda motor, sedangkan pelaku langsung kabur setelah berhasil menjambret tas korban. Aksi penjambretan seorang wanita pengendara sepeda motor di Jalan Karangingas, Kota Semarang, Jawa Tengah terekam kamera CCTV dan viral. Pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas milik korban. Korban yang berusaha mempertahankan tasnya sempat terseret hingga akhirnya terjatuh. Sejumlah pengendara sepeda motor yang mengetahui kejadian tersebut sempat mengejar pelaku yang berhasil kabur. Akibat penjambretan, korban mengalami luka di tangan dan kaki. Ya pas waktu itu mbaknya naik sepeda motor tapi langsung jatuh blengser, saya kan memang tahu ya mas, tapi mbaknya duduk bilang jambret gitu lah ya, kaget jambret, lihat itu nggak ada, udah kabur. Memang sini tergeletak. Terus itu yang diambil apa Pak? Tas. Kasus penjambretan yang viral itu kini dalam penanganan aparat Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Bawa kabur uang miliaran rupiah, seorang wanita pengelola arisan bodong ditangkap polisi di Rejang Lebong, Bengkulu. Uang arisan habis tak tersisa, digunakan pelaku untuk biaya perawatan, belanja, dan liburan ke luar negeri. Seorang wanita berinisial M, 26 tahun, asal Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, ditangkap polisi karena membawa kabur uang arisan sebanyak 1,7 miliar rupiah lebih. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 buah handphone dan 1 buah mobil jenis SUV yang dibeli menggunakan uang peserta arisan. Kepada polisi, tersangka mengaku uang arisan tersebut sudah habis tak tersisa lantaran ia gunakan juga untuk biaya perawatan, belanja, serta bertamasya ke luar negeri. Sama sekali habis, tidak ada lagi yang tersisa. Jadi terkait dengan keuntungan 1 miliar lebih itu bersih atau gimana Bu tadi? Untuk sementara itu masih hitungan dari penyidik karena juga ada beberapa korban juga yang memang belum datang, sampai sekarang juga baru 12 korban yang kita periksa. Jadi masih akan ada lagi pemeriksaan lanjutan.
Total ada 244 orang yang menjadi korban arisan bodong ini. Tidak hanya dalam kabupaten saja, juga luar provinsi, bahkan luar pulau. Saat ini tersangka dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tewas dan satu lansia kritis akibat keracunan makanan nasi kotak acara hajatan di Sukabumi, Jawa Barat. Kini 36 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Dua korban keracunan makanan nasi box dirujuk ke RSUD Sagaranten usai menjalani perawatan di Puskesmas Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya dirujuk karena kondisi kesehatannya terus menurun. Hingga kini total korban keracunan yang masih dirawat di RSUD Sagaranten mencapai 36 orang. Korban mengeluhkan lemah dan sering mual serta diare. Bahkan saat ini satu lansia kritis dan harus mendapatkan perawatan intensif di ruang gawat darurat. 3 orang sudah dipulangkan dengan kondisi perbaikan, 2 orang yang memang ada perburukan, 1 orang penurunan kesadaran dan 1 orang lagi gelisah. Tapi itu kita sudah kasih terapi lagi di observasi. Sebelumnya 170 warga mengalami keracunan massal usai menyantap nasi box acara syukuran hajatan di Kampung Cimanggir, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi. Bahkan akibat kejadian itu, 1 orang anak berusia 9 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasca kejadian, polisi segera membawa sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara 2 pekerja pabrik pakan ternak tewas diduga akibat keracunan zat kimia. Korban meninggal dunia usai membersihkan tong cairan kimia. Suasana duka menyelimuti keluarga Firman Indra Kesuma, warga Jalan Pasar 4, Gang Damai, Desa Marindal 2, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria 41 tahun ini meninggal dunia diduga akibat keracunan zat kimia pakan ternak di tempat kerjanya di kawasan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Menurut keluarga, Firman meninggal bersama rekannya Rizky Pratama usai membersihkan tong cairan kimia. Keduanya diduga keracunan zat kimia yang bocor dari tong. Ayah korban mengaku menerima jasad Firman dengan kondisi mengeluarkan darah dari hidung dan mulut serta bau obat di sekujur tubuh. Keluar air dari apa hidungnya itu. Keluar air? Iya. Talap tak tutup pakai apa? Pakai apa sih? Kapas ininya, kapas tak tutup. Apa itu tisu basah? Sementara pihak perusahaan belum memberikan konfirmasi. Keluarga berharap adanya investigasi penyebab tewasnya korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon flamboyan berukuran besar tumbang diterpa angin kencang saat hujan deras melanda kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Sebuah warung makan rusak tertimpa batang pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah di Jakarta menyebabkan sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Lapangan Tembak, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur tumbang. Diduga pohon tua setinggi 10 meter ini sudah lapuk termakan usia. Naas batang pohon flamboyan ini menimpa warung makan yang berada tepat di bawahnya hingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Pemilik usaha dan pembeli yang panik langsung menyelamatkan diri. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Ciracas, Jakarta Timur yang tiba di lokasi pun berjibaku mengevakuasi batang pohon menggunakan gergaji mesin. Pohon flamboyan, jenis pohonnya pohon flamboyan. Oke, pohon flamboyan. Nah itu diduga penyebab robohnya itu? Diduga tadi dari angin ya Pak, angin sangat kencang sekali, mungkin hujan juga lebat, disertai angin ya. Untuk kendala sendiri Pak, evakuasinya? Ini pohonnya, jenis pohonnya agak licin nih Pak, jadi kita harus hati-hati untuk penanganannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Bencana tanah longsor terjadi di jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci Jambi dan Solok Selatan, Sumatera Barat. Satu kendaraan dinas terjebak di tengah material longsor. Satu unit kendaraan dinas roda 4 milik pemerintah Sumatera Barat terjebak material longsor di jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci Jambi menuju Solok Selatan, Sumatera Barat. Tepatnya di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Sulak. Akibat longsor bekas tambang pasir ilegal ini, akses jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Antrian kendaraan pun terjadi hingga 3 km. 2 unit alat berat diturunkan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk mengevakuasi mobil dan material longsor dari badan jalan. Karena curah hujan terlalu tinggi, kejadian longsor terjadi pada jam 16.00 WIB mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Sulak, Kelurahan Suadras tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Saat ini jalan sudah bisa dilintasi kendaraan dengan sistem buka tutup. Namun pengendara harus tetap berhati-hati karena intensitas hujan di wilayah ini masih sangat tinggi. Bekas tambang pasir tanpa izin di sekitar jalan membuat jalan utama ini menjadi langganan longsor setiap curah hujan tinggi. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Sebuah rumah 3 lantai terbakar di Desa Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa sore. Api pertama kali diketahui dari ruang lantai dasar yang digunakan sebagai laundry, kemudian membakar seisi ruangan yang berisi pakaian. 3 penghuni rumah, Nurjanah bersama 2 cucunya berusia 2 tahun dan 4 bulan, sempat terjebak di lantai 3. Tangis histeris pecah saat balita 2 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara Nurjanah dievakuasi dalam kondisi lemas dan mengalami sesak nafas akibat menghirup kepulan asap. Api bisa dipadamkan setelah petugas menurunkan 3 unit mobil damkar. Krodit macet, semua macet, tapi belum datang gitu. Petugas pemadam kebakaran belum datang. Jadi masih warga ambil air dari sungai, pakai maraton gitu. Masih terjebak di atas tadi. Ibu-ibu sudah masih melambai-lambai tangan ada pintu di atas di lantai 2. Diduga kebakaran disebabkan adanya kompor gas yang meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 penghuni rumah masih dirawat di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah di Malang, Jawa Timur yang memproduksi minyak goreng secara ilegal. Pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diberi label palsu. Petugas menggerebek sebuah rumah di daerah Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dijadikan tempat pengemasan minyak goreng ilegal. Penggerebekan dilakukan setelah ada peredaran minyak goreng kemasan ilegal di pasaran. Di tempat ini 2 orang pelaku pengemas minyak curah ke dalam kemasan botol dan diberi label palsu. Isi botol hanya 770 ml, tidak sesuai dengan keterangan 1 liter dalam label. Mereka beroperasi sejak 6 bulan terakhir dan memasarkan minyak goreng ke area Malang, Raya, Sidoarjo, dan beberapa wilayah lain di Jawa Timur. Setiap minggu kedua pelaku bisa menjual sekitar 1 ton liter minyak goreng ilegal. Total keuntungan bersih yang didapat kedua pelaku mencapai 400 juta rupiah per bulan. Ini setiap minggu rata-rata berkisar antara 36 juta sampai dengan 50 juta rupiah tiap minggu. Kemudian untuk tersangka M ini untuk tiap bulan keuntungan yang diperoleh oleh yang bersangkutan ini berkisar sekitar 25 juta sampai dengan 35 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan.
Sementara meski kenaikan harga eceran tertinggi HET belum resmi diumumkan pemerintah, namun kenaikan harga minyak goreng minyak kita sudah terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, harga beras mahal usai pemerintah menetapkan kenaikan harga eceran tertinggi beras. Harga minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta melejit menjadi Rp16.000 per kemasan 1 liter. Kenaikan diduga adanya rencana kenaikan harga eceran tertinggi HET oleh pemerintah, yakni Rp14.000 per liter. Menurut pedagang, harga minyak goreng minyak kita sudah naik dari distributor. Kenaikan harga minyak goreng minyak kita ini pun dikeluhkan pembeli dan berharap pemerintah bisa kembali menurunkan harganya. Sementara itu, harga beras jenis medium kini dijual Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras premium dibanderol Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram di pasar tradisional di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kenaikan menyusul penetapan harga eceran tertinggi beras oleh pemerintah. Tingginya harga beras jelang Idul Adha sangat memberatkan masyarakat karena harga komoditi lain saat ini juga ikut naik. Komoditas yang naik diantaranya cabai merah kini dijual Rp55.000 per kilogram, sementara cabai rawit dijual Rp48.000 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demi kelancaran ibadah jelang puncak ibadah haji, Kementerian Agama menggelar simulasi pergerakan jemaah dari hotel ke Padang Arafah Mekah, Arab Saudi. Simulasi dilakukan bersama pihak terkait untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah. Jelang puncak ibadah haji wukuf di Arafah yang akan dilakukan akhir pekan ini, Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Haji Arab Saudi melakukan simulasi pergerakan jemaah dari hotel ke Arafah. Simulasi dilakukan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan jemaah. Kerajaan Arab Saudi saat ini membuat terobosan baru dengan penggunaan Smart Card atau kartu nusuk sebagai akses masuk jemaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Simulasi ini diharapkan jemaah mudah memahami penggunaan kartu pintar agar ibadah bisa lebih khusyuk dan lancar. Sementara untuk jemaah yang beresiko tinggi, lansia, dan pengguna kursi roda akan diterapkan skema khusus karena memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan jemaah yang belum memiliki atau kehilangan kartu pintar akan diperiksa secara manual dan terpisah dari antrean. Mengingat pentingnya kartu pintar sebagai akses masuk ke Ar-Musna, jemaah diimbau agar menyimpannya dengan hati-hati dan aman agar tidak hilang. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Kloter terakhir jemaah calon haji Indonesia kemarin tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan jemaah itu pun disambut iringan sholawat Badar. Lantunan sholawat Badar mengiringi kedatangan kloter terakhir jemaah calon haji Indonesia pada musim haji 2024. Seluruh calon jemaah haji Indonesia ini tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Selasa kemarin. Kedatangan jemaah juga disambut seluruh petugas penyelenggara ibadah haji Dakar Bandara. Seluruh jemaah tiba menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan jumlah 320 orang dan 4 petugas haji. Sementara pada musim haji 2024 ada 241.000 orang jemaah calon haji Indonesia dari 554 kelompok terbang. Dari jumlah ini tercatat 45.000 jemaah merupakan lansia. Tahun ini Kementerian Agama mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Kemenak juga meminta seluruh petugas penyelenggara ibadah haji memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, teristimewa dalam melayani jemaah lansia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Andrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, petugas merazia tempat penjualan hewan kurban di Majalengka, Jawa Barat dan menemukan hewan sakit serta tak layak jual. Sementara di Jember, Jawa Timur, petugas menemukan kambing kurban yang terserang katarak.
Petugas gabungan dari Kesehatan Hewan dan Polisi mendatangi satu persatu kandang hewan warga di Desa Majasari, Kecamatan Ligung, Majalengka. Hasil pemeriksaan 60 ekor kambing dan sapi, petugas menemukan 1 ekor kambing dalam keadaan sakit mata. Sementara untuk hewan kurban sapi, petugas menemukan 1 ekor masih di bawah umur. Untuk hewan korban yang dinyatakan sehat, petugas memberikan label sehat. Petugas juga menghimbau agar hewan yang sakit dipisahkan dengan hewan yang lain. Pemeriksaan hewan korban juga dilakukan petugas Dinas Peternakan Jember di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Pemeriksaan meliputi kondisi tubuh kambing yang dicek menggunakan alat khusus serta secara kasat mata. Dari pemeriksaan ada 1 kambing etawa yang alami katarak atau bular mata. Petugas segera meminta kambing yang sakit dipisah dari kambing lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang peternak kambing di Ponorogo, Jawa Timur memelihara kambingnya dengan cara unik. Ratusan kambing dilepas liarkan di hutan untuk mencari makan agar kambing tetap sehat dan bergerak bebas. Ratusan kambing ini berebut keluar kandang di Desa Suren, Kecamatan Melarak, Ponorogo. Mereka kemudian digiring menyusuri jalan desa menuju hutan. Total ada sekitar 300 kambing yang setiap hari digembala pemiliknya. Mereka dikeluarkan setiap pagi sekitar jam 10 untuk mencari makan di hutan dan kembali ke kandang pada sore harinya. Ternak kambing dengan cara digembala ini lebih murah dan efektif. Kambing tetap sehat karena bergerak bebas, bisa mendapat makanan yang masih segar di hutan. Tapi yang ikut digembala ke hutan cuma 300-an, soalnya yang di kandang yang anak kecil-kecil itu hampir kurang lebih 50-an lah. Gimana? Iya, untuk mencukupi pakan, tapi di rumah juga dikasih makan selase pohong itu tadi. Dengan memelihara kambing di hutan, pengembang biakannya menjadi lebih cepat. Selain dilepas liarkan, kambing juga masih diberi makanan tambahan untuk mempercepat pertumbuhan. Menjelang Hari Raya Kurban, kambing-kambing ini selalu ramai diserbu pembeli. Harganya relatif murah, antara 1 hingga 3 juta rupiah. Kebanyakan pembeli dari Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Jawa Timur. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.